Jadi Cak, kita akan jalan-jalan hari ini melepaskan lelah dan penat. Jelas setelah kemarin nyentul ya. Oke Cak, kita geber. Jadi Kang Mas, banyak yang bertanya ke Cak WB, gimana sih caranya untuk beli motor second itu seperti apa ya? Karena kita tahu bahwa motor second memang ya motor yang bisa kita bilang cukup baik sekarang ini. Banyak banget yang menjual masih kondisi bagus banget. Jadi nggak ada salahnya kita beli second, tapi harus hati-hati Cak. Karena yang pertama adalah kalau motor bekas itu kondisinya Kang Mas, selain engine ya, mesin, dan sekarang ini banyak ya yang ada juga sih kasus, bukan banyak sih, ada juga kasus dimana karena ingin supaya suaranya halus, banyak dikasih oli-oli yang sangat kental, tapi setelah sampai pakai, waduh, ternyata mesinnya kena. Banyak banget terjadi kayak gitu. Lalu juga yang kedua adalah sasis, nggak kalah penting Cak sasis tuh. Jadi frame, jadi jangan salah sampean, kalau udah framenya kena ya udah susah. Makanya sama itulah pentingnya ngetes ya. Jadi kita tahu, geber nih. Kita naik dulu. Jadi hari ini rencana Ibu akan ganti oli si hitam. Jadi si hitam new NMAX ini kita akan ganti oli karena ya udah cukup lama gak ganti. Jadi kita harus ganti oli. By the way, untuk memilih oli sama harus canggih Cak. Hati-hati, jangan termakan merek sekali lagi Cak. Belum tentu mahal itu bagus, itu intinya. Maaf kalau IBB mungkin suaranya nggak terlalu jelas karena IBB menggunakan masker Cak. Jadi kita protokol kesehatan dan sekarang menggunakan balakva. Nah, jadi jangan tergiur dengan harga mahal. Yang pertama, yang kedua juga jangan tergiur dengan brand. Padahal kita tahu bahwa di lokal ya, di tempat kita ini Indonesia ini memiliki oli yang just gandos sebenarnya. Banyak oli bagus, apalagi kalau oli ini sebenarnya basis dari pembuatan kan sama sebenarnya. Jadi bahannya sama, ada yang mineral base, ada juga yang synthetic base, ada juga yang fully synthetic base. Jadi semuanya memiliki kelebihan kekurangan. Namun saat ini kalau sama mencari oli yang bagus itu harus paling nggak fully synthetic. Itu penting banget ya. Jadi fully synthetic dengan api yang cukup tinggi, SL, SE. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus. Lebih bagus untuk engine karena mampu menekan adanya pengerakan Cak. Jadi karbon-karbon pengerakan karena penggunaan. Jadi namanya pembakaran itu pasti ada namanya pengerakan di karbon-karbon di ruang bakar lah gitu, bosok enaknya. Makanya kita harus beli oli yang sesuai, oli yang bagus, oli yang membuat motor kita makin ngacir Cak. Selain ngacir harus membuat motor awet, itu yang penting. Makanya Cak, IBB selalu sarankan sampean jangan pernah meremehkan oli sekali lagi. Karena sebenarnya kunci keawetan motor itu adalah oli. Artinya gini Cak, walaupun sampean nggak servis lama gitu ya, tapi kalau sampean rutin memperhatikan oli setiap ya maksimal 2000 km sampean ganti, motor sampean bakal awet. Motor sampean bakal awet. Nggak usah lah istilahnya kita servis-servis segala ya. Sekarang kan sebenarnya untuk mesin injeksi itu sudah apa ya, free maintenance sebenarnya Cak. Nggak ada Cak namanya harus bersihin karburator, kan sudah nggak ada. Nggak kayak zaman dulu Kang Mas. Zaman dulu kan kenapa ada servis, karena ya mangkok karburatornya kotor harus bersihin. Apalagi skutik. Skutik kan nggak perlu namanya ngencengin rantai dan sebagainya. Paling bersihin CVT gitu aja sih Cak. Jadi oli ku penting Kang Mas. Jadi ya kalau kita berceloteh tentang oli. By the way, kemarin heboh sekali Cak. Jadi WB melakukan drag ya, biasa fansboy, netizen dan sebagainya, ini seru banget. Kalau fansboy pengennya kan semua aspek menang ya, pujaan mereka motornya itu biasa. Dan pada faktanya tidak ada motor yang sempurna Cak. Semua motor ada plus dan minus. Jadi kalau kita kemarin kesamaan lihat video IBB yang sebelumnya, kita kan udah geber tuh ya, sesuai dengan janji WB buat sampean semuanya. Kita udah geber drag ya, dan ternyata memang faktanya cukup mencengangkan, di mana BCX yang kita katakan istilahnya kita pandang sebagai mesin overbore yang notabene seharusnya lelet bawah, ternyata ngacir larinya bawahnya. Yang kedua ternyata top speednya. Jadi kita berpikiran dengan overbore top speed akan lebih tinggi dibandingkan dengan NMAX, ternyata nggak terbukti karena limiternya Honda melimit ya. Jadi limiternya terlalu pendek sehingga top speednya seperti dicekik. Itu yang WB bisa rasakan. Sekarang gini, berarti sama komen lah Cak WB mungkin kegedean badan kali enggak Cak. Jadi WB 117 km per jam, ternyata Cak Kobay yang memiliki bobot badan cuma 71 kg juga meraih kecepatan yang sama. Jadi ya itu artinya memang di limit, kan nggak make sense, nggak logis. Pada saat IWP menggunakan NMAX, kecepatan top speed hanya 120 km per jam, tapi digunakan Lekobay bisa tembus 124 km per jam on speedo ya, kita ngomonginnya ya.
Artinya memang untuk NMAX ini tidak di limit untuk top speednya. Ini beda dengan sekali lagi PCX sepertinya ya, bisa saja karena efisiensi bahan bakar yang pertama, dan bisa aja yang kedua memang potensi aslinya tidak dikeluarkan oleh Honda. Karena kita tahu bahwa sebenarnya Ibe sudah katakan sampai semuanya bahwa potensinya di masa depan PCX 160 akan menggunakan VTEC, ada tempat solenoid. Sama tahu nggak? Jadi itu rahasia sebenarnya, rahasia yang ternyata sudah dibongkar sama teman-teman sadis canggih. Jadi ketahuan ya jadinya ya. Ibe sudah bocorkan semuanya tentang konfigurasi atau konstruksi VTEC ini di masa lalu. Kalau zaman buka-buka video IBB atau di artikel benar.com pasti akan tahu bahwa IBB mengendus mengenai VTEC ini jauh hari sebelum rilis ya untuk K1Z ini. Dan ternyata tidak diluncurkan yang tipe VTEC-nya, dan dilalah ya, Ibe nggak nyangka juga ternyata di pending dulu istilahnya, yaitu senjata terakhir nanti. Gila, sadis kan Honda nih. Sementara untuk NMAX ini adalah motor yang memang saat ini bisa kita katakan ya terlaris lah di kelasnya. Dengan ya kita lihat kan motor ini memiliki engine VVA ya sudah teruji lah kasarnya ya dari 2014. Kemudian juga motor ini juga disukai karena desainnya yang dikatakan sporty Kang Mas. Jadi ngoceh nih. Nah, oke, kita akan ke bengkel dulu ya. Ini sudah janji sama Leari untuk ganti oli. Ini kan Leari ini zona speed bengkelnya. Leari ini jebolan mekanik Yamaha yang berprestasi Mas. Jadi dia mendapatkan banyak penghargaan waktu itu ya. Ini artinya Leari memang canggih. Leari memang jos gandos. Jadi kalau sama nanya CWB, emang kalau CWB sendiri gimana antara PCX sama NMAX? Ya Mas, sekali lagi tergantung kebutuhan ya. Sama suka motor yang halus ya, getarannya nggak terasa sama sekali, bener-bener halus, mau range RPM bawah, atas, tengah, ya bosan diwalak-walik. Itu memang, dan juga akselerasi yang jos gandos jadi sampai 100 jagonya ya. Ibe harus katakan PCX number one. Tapi kalau sampai mencari motor canggih ya yang memiliki koneksi handphone, adanya Y-Connect, kemudian juga top speed lebih tinggi karena tidak di limit, ya monggo NMAX. Terus ngono wae lah, gampang, nggak usah pusing-pusing. Tergantung selera sampean. Apa kabar ya? Wah, ini master. Masukin. Ini kan oli udah lama nggak ganti. Jadi kita akan ganti oli. Sama kemarin kan cerita sama saya nih. Ada oli bagus nih Mas. Oli apa itu? Oli bagus. Kekentalannya dari Jaso api servisnya itu udah SN, udah mantap. Oli ini itu punya formula baru untuk menjaga performa motor biar tetap terjaga. Nih Mas. Tapi jangan mahal-mahal dulu nih. Nah, yang penting kan harganya dulu piro loh, sama 100 ribuan lebih ya, percuma. Ini oli bagus tapi harganya harga kaki 5 Mas. Waduh. Iku sintetis apa ini, Le? Sintetik. Oh, sintetis. Harganya piro itu sih? Ntar dulu, harganya berapa itu? Harganya cuma 50.000 Mas. 50.000? Iya. Ini Mas olinya nih. Oh, Enduro. Waduh. Pertamina Enduro Matic V Mas. Ini synthetic oil Mas. Oh nih, iya synthetic oil. Lihat, untuk kekentalannya 10W40 udah SN. Weh, jadi gak nyangka juga nih ada yang murah. Kualitas SN ini udah lebih tinggi dari oli yang di pasaran. Oh, ini baru ya, Le ya? Baru ini. Wah, baru. Ini kita harus ganti. Coba, saya akan nyoba nih. Siap, langsung pasang Mas ya. Langsung pasang. Tampangnya seperti ini ya. Kalau sama istilahnya mencari ya, ini digunakan untuk si item. Kita akan coba nanti seperti apa. Dan kalau sama lihat kemasan seperti ini, nah kayak gitu. Oke, di sini tertulis Enduro Matic V, spesial untuk motor Matic dengan transmisi Matic tentunya. Ini 1 liter ya. Dan sudah api SN Jaso MB. Apinya SN, Jasonya MB. Wah, harganya murah coy ya. Dan 52.000 loh.
Ini kalau untuk yang brand-brand luar ya kita tahu ya mungkin dapat segini, pasti di atas 100.000. Karena ya tahulah Cak, pajak dan sebagainya, pajak impor. Makanya cintai local pride-nya harus ada, cintai produksi anak bangsa. Oke, kita akan gebelasin langsung lagi, kita akan geber di jalanan dan kita akan rasakan seperti apa sih. Banyak banget nih stoknya, lihat nih, Ari. Ya. Enduro Synthetic, Enduro Matic V Synthetic. Sekarang sudah fresh lagi. Oke, lari. Yuk, assalamualaikum. Sun, kita lanjut. Kita rasakan. Apakah terasa? Wih, wah, halus. Wih, beda banget rasanya. Astagfirullah. Feel yang kita rasakan nih, rasakan getar lebih halus. Ya, sekarang ini lebih halus. Kemudian yang kedua, lebih spontan ya rasanya. Jadi ketika dibuka dikit, tuh, ya kan. Jadi tuh kan, mantap ya, emang sih beda. Samaan, jadi gini, IWB rekomendasi ke sampean untuk jajal oli Enduro Matic V ini. Jadi kalau nggak jajal kan pasti nggak percaya, itu intinya Cak. Mantan pasti sama nanya, Cak IWB promosi tok ya, ayo promosi, tapi kalau sama jajal langsung bener enak ya, ayo taruhan ayo. Tuh ya, anteng banget, gila. Wow, ya kan. Rasanya agresif jadinya motor. Wah, jadi pecicilan Cak. Maafkan. Terlalu nafsu nih. Harusnya kemarin di sirkuit pakai ini nih, Enduro Matic V nih, Sentul. Pasti nonjok nih, pasti nih. Dari bawah nonjok nih. Bentar, kita akan coba ini ya, rasakan akselerasinya dan wow. Tuh kan, jadi RPM lebih halus dan juga lebih enteng. Kayak ganti oli padahal, gila ya. Mantep nih, beda banget sama sebelumnya. Disinilah IWB paham kenapa Leari merekomendasikan IWB menggunakan oli Enduro Matic V. Yang pertama, oli ini adalah oli terbaru dengan API Service SN. Ini adalah oli yang paling update dan diperkenalkan di tahun 2010 ke atas. Artinya untuk mesin 2010 ke atas. Jadi kalau sampean melihat untuk API Service kebanyakan di pasaran masih di bawah itu. Padahal kalau kita intip untuk API Service sendiri, untuk API SL itu sebenarnya untuk generasi mesin 2004 ke bawah. Kemudian untuk API SM untuk mesin 2010 ke bawah. Dan yang terbaru ini adalah API SN 2010 ke atas. Jadi memang API Service-nya yang terbaru saat ini. Kelebihan SN adalah hadirnya antioksidan yang akan membantu meningkatkan mesin lebih baik dibandingkan dengan API service lainnya. Kemudian juga suhu lebih stabil, suhu mesin maksudnya Cak, dan meminimasi friksi. Dan ini akan berdampak pada kehalusan mesin, lalu membantu seal lebih awet akibat suhu yang lebih stabil, serta antioksidan juga bisa menekan penumpukan karbon dan pengerakan di piston. Inilah yang menjadi kelebihan dari oli terbaru Enduro Matic V. Terus gimana saat di lapangan? Memang beda Cak, asli beda, langsung terasa. Ya, sedikit dibuka gasnya langsung licin rasanya, ngacir. Halus, canggih banget Cak. Enak. Pertama vibrasi lebih minim, kemudian yang kedua dia lebih halus. Ya vibrasi minim halus sampai mawon Mas. Maksudnya spontan ya. Untuk akselerasi bawahnya itu terasa lebih enteng ya mesin. Kemudian yang ketiga, heat atau panas di engine terasa lebih stabil. Jadi apa ya, ini yang membuat motor jadi lebih efisien seharusnya. Dan kelebihan dari Matic V adalah dia memiliki antioksidan. Ini untuk meminimas adanya karbon atau kerak di piston. Nah ini yang penting Cak. Jadi kalau oli fungsinya itu tidak hanya melumasi, tapi juga bagaimana mencegah adanya penumpukan karbon. Karena pasti pembakaran itu ada namanya karbon atau kerak yang akan merugikan ya. Bertahun-tahun pasti numpuk. Nantinya kalau sampean olinya sembarangan ya penumpukannya akan lebih cepat. Otomatis bedah mesinnya alias turun mesinnya lebih cepat. Enduro Matic V sudah didistribusi Cak ya. Sama nanya, sudah distribusi oleh Pertamina. Sama bisa mencari ya, kalau susah ya sama cari aja di online, banyak sih kayaknya. Tapi sih rekomendasi di toko-toko lah ya, Enduro Matic V. Sama jajal dan sama rasakan. Karena kalau tidak menjajal atau tidak merasakan, itu namanya cuma dikasih tahu, ya itu kurang jus gandos. Ya nanti sama simpulkan seperti apa. Tapi IWP pastikan sampean akan terjadi perbedaan yang cukup menggigit alias nyokot.